perkuliahan. Maka sebagai pelajaran maka perkenalkan pertama diri saya itu Ridwan. Halo Pak Ridwan. Dan sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Dan saya akan membawakan mata pembelajaran yaitu pengenalan MIG atau metal insert gas. Definisi dari MIG adalah pengenalan bus listrik yang menggunakan frame roda logam yang terlindungi oleh frame pelindung. Aplikasi pengenalan MIG. MIG digunakan untuk menyambung logam baja karbon paduan dan logam non steril seperti aluminium dan tembaga. Yang ketiga, apa itu sih keunggulan pengenalan MIG? Yaitu kecepatan pengenalan tinggi, penetrasi yang baik, dan mudah dioperasikan dibandingkan dengan metode pengenalan lainnya. Ya, dan adapun persiapan sebelum memulai pengenalan yaitu yang pertama perencanaan, memahami spesifikasi proyek, jenis material, dan ukuran sambungan. Yang kedua, mempersiapkan permukaan. Alangkah baiknya kita membersihkan permukaan dari kontaminan seperti minyak, tanah, atau cat. Tiga, peralatan. Sebelum memulai pengelasan, kita harus memeriksa dan memastikan apakah peralatan dan pengelasan dalam kondisi baik. Dan adapun peralatan yang digunakan dalam pengelasan MIG yaitu wire feeder atau menyuplai elektroda kawat ke area pengelasan, welding torch yang menghasilkan busur listrik dan memberikan gas pelindung. Gas pelindung tujuannya untuk melindungi cairan gas dari kontaminasi udara, dan panel kontrol yang mengatur parameter pengelasan seperti arus, tegangan, dan kecepatan. Dan adapun tiga teknik dalam pengelasan MIG. Pertama, pemilihan pengaturan. Kita harus menyesuaikan parameter pengelasan berdasarkan ketebalan material dan kebutuhan aplikasi. Yang kedua itu penempatan bahan. Kita harus memposisikan material yang akan dilas dengan benar untuk menghasilkan hasil yang optimal. Dan yang ketiga, teknik pengelasan. Gerakan torch yang stabil dan konsisten untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan rapi. Yang posisi pada pengelasan 3G dan 4G. Posisi 3G, pengelasan vertikal ke atas membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi karena pengaruh gaya gravitasi. Posisi 5G, pengelasan overhead, posisi paling sulit karena pengelasan yang dilakukan di atas kepala membutuhkan latihan yang intensif. Dan adapun manfaat posisi sulit itu melatih keterampilan pengelasan dan menghasilkan sambungan yang kuat dan memperluas jangkauan aplikasi. Dan adapun tantangan dalam pengelasan posisi 3D dan 4D. Yang pertama itu kontrol cairan gas. Cairan gas mudah menetes karena pengaruh gravitasi dan membutuhkan kontrol yang lebih baik. Yang kedua itu posisi tubuh. Kita harus memposisikan tubuh pada pengelasan yang tidak nyaman dan tidak menyebabkan kelelahan dan menurunkan presisi. Dan yang ketiga itu visibilitas. Sudut pandang yang terbatas dan mengurangi kemampuan welder untuk melihat area pengelasan. Dan adapun keselamatan kerja dalam pengelasan MIG. Yang pertama itu kita wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri untuk melindungi tubuh dari api, percikan, dan radiasi selama proses pengelasan. Dan yang kedua itu ventilasi yang baik, yaitu memastikan ruangan berventilasi dengan baik untuk mengurangi paparan asap yang
berbahaya atau kecenderungan. Dan yang ketiga itu manajemen risiko. Kita harus mengidentifikasi dan mitigasi bahaya serta kelebihan keselamatan yang memadai bagi pekerja. Dan adapun langkah-langkah pencegahan keselamatan kerja dalam kecelakaan kerja. Yang pertama itu pemeriksaan kesehatan. Kita harus rutin untuk memastikan peralatan kesehatan apakah dalam kondisi baik sebelum digunakan. Yang kedua itu pelatihan pengelasan. Pekerja harus memiliki kompetensi dan pengelasan dan pengalaman yang memadai. Yang ketiga itu izin kerja. Itu periksa dan dapatkan izin kerja sebelum memulai pengelasan. Dan yang terakhir itu kebersihan area kerja. Itu dengan menjaga kebersihan area kerja untuk mencegah bahaya kebakaran. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Pengelasan mix adalah teknik yang efisien dan produktif namun membutuhkan perhatian khusus pada keselamatan dan posisi kerja yang baik. Dan itulah tadi materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya maka bertanya. Dan saya persilakan ke teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ya, apa? Apa perbedaan plastik dengan gas biasa dan apa manfaat perbedaan dari bahan kelebihan dan kekurangan dari kemasan bisa Pak. Ini sebagai guru saya ini cuma kira-kira saja jadi serah pakai bentuk bisa serah. Mau pakai? Tidak ada tanya. Oh siap. Ya oke. Ya yang untuk bertanya silakan. Ya akan tampung semua pertanyaan. Tidak bertanya. Kamu ada yang gitu? Silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Abraham. Saya ingin bertanya tentang apa kelebihan kekurangan posisi pengelasan tri dan kursi. Apa kelebihan dan kekurangan Tri dan kursi. Ini jaringan beda. Oke Pak, saya Pak. Ya silakan. Nama saya ingin menanyakan sebutkan gaya dalam atau posisi pengelasan. Bisa diucapkan juga di pertanyaannya soalnya saya baca. Ya, silakan bisa jadi apa perbedaan di penjelasan ini dengan penjelasan yang lain dan apa kelebihan dan kekurangan dari penjelasan ini.
kelebihan dan kekurangan. Kapan pengawasan ini berikan Apa itu enggak kelebihan? Ya kita sebenarnya tiga saja ya karena kan di sisi dua, sisi dua. sudah tinggi. Ya, sisi lagi, sisi dua, masih lagi Pak. Kita di sini dulu karena anda lain tidak sebagai sini. Dan bilang kita selain kita Pak, kita mami. Pak, saya Mami presentasi Pak. ini bisa dijelaskan dulu. Ya, diam. Apa alasan Bapak kenapa kita sadar sisi? Dalam waktu presentasi cuma 10 menit. Ya, benar. PP Malaran. ya alasan saya karena yang lain sempat mau. Ya ada yang menaik. Ya ada. Kalau tidak saya tulis satu-satu. Ya ada. Pak siapa? Pak siapa? Pak siapa? Saya tidak tunjuk kalau selesai saya jawab ini. Berarti harus buat fisik. Kasih apa aja Pak? Ya, Pak. Keluar. Dia mau ikhlas. Gimana? Halo, sebentar. Saya Pak, saya dari saya Pak. Borong. Berikan saya waktu dulu. Saya siapa? Borong. Yang kecil-kecilan dulu Pak, supaya nggak boleh. Ada perewa dari situ. Mesti itu men.
Kok berarti di kampungmu? Mereka begitu. Lu ini itu bilang bukan Silakan menjawab pertanyaan dari apa itu serpihan dan keserangan posisi pengelasan Riki dan Marisa. Nah, adapun serpihan dari posisi pengelasan Riki.
yaitu pertama kontrol pola cair yang lebih mudah, yang kedua itu kualitas gelas yang baik. Nah, adapun kekurangannya yaitu penetrasi yang kurang cepat dan merata, dan yang ketiga itu pembentukan sudut elektroda yang tepat. Dan adapun kelebihan dari pengelasan Corgi yaitu kualitas gelas yang kuat meskipun sulit jika dilakukan dengan benar. Hasil lasan pada posisi ini sangat kuat dan kokoh. Dan adapun kekurangannya yaitu pertama sangat menantang, dan yang kedua itu membutuhkan keahlian yang tinggi, dan yang ketiga itu risiko cacat gelas yang lebih tinggi dan membutuhkan pengulangan parameter. Bagaimana saudara? Yang sudah tak ada. Bagaimana? Nah, jawab yang saya dapatkan sudah setuju atau masih kurang? Dan saya akan menjawab pertanyaan tadi. Sebutkan posisi pengelasan pada bumi. Dan ada beberapa posisi dalam pengelasan bumi. Yang pertama itu posisi datar atau flat position. Ini adalah posisi yang paling mudah karena elektroda itu berada di atas benda kerja, datar atau tegak. Yang kedua itu posisi vertikal atau vertikal position. Dalam posisi ini pengelasan dilakukan secara vertikal, baik bergerak ke atas atau vertikal up maupun ke bawah atau vertikal down. Yang ketiga itu posisi di atas kepala atau observation position. Ini bisa dicontohkan salah satunya. Yang paling sering itu posisi di atas kepala. Kita kasih contoh. Contohnya yang ini, kan ini benda yang mau dilas. Ini elektroda di atas kiri. Ini contohnya topeng nas saya pakai begini. Pakai ini. Kan ini topeng nas terpasang itu tadi kan. Mana saya pakai ini berapa? Bagaimana? Jawaban yang saya keluarkan apakah cukup atau Lagi Pak, untuk polanya tidak dipakai bagi pola Pak. sama-sama dulu? Contohnya begini, polanya terserah. Lagi pola yang mana? Yang mana? Yang penting nyaman. Yang bagaimana? Pola ya, biasa. Oh, itu bisa dari itu ya kan? Mendesain. Itu lengkap. Oke. Belum ke sekolah. Kan saya sudah ada contohkan toh. Oke. Cukup. Kalau tidak nanti juga bisa pakai. Saya ada waktu Pak. Masih juga Pak. Dulu. Dan pertanyaan dari aku penonton, apa itu berbeda sama lasmi dengan metode dengan laskai, yaitu pertama itu pada kecepatan dan kemudahan penggunaan serta kualitas lalu yang lebih bagus. Dan kelebihan dan kekurangan pada lasmi yaitu pertama kecepatan dan efisiensi, dua kemudahan dalam penggunaan, tiga fleksibilitas dan
keempat hasil yang lebih bersih. Baik. Sekarang ada bukti pertama adalah SMIC, yaitu yang pertama sensitivitas lingkungan, kedua itu tidak ideal untuk material tipis dan tebal, ketiga itu membutuhkan perawatan tambahan, dan keempat itu kualitas sambungan. Dan yang bicara di belakang coba paparkan ulang yang saya sebutkan tadi. Cermin, cermin ini Sana ya. Mungkin bisa kasih fokus dulu Pak. Ya. Siswa yang bertanya, masa main HP Pak? Siswanya kasih fokus dulu. Gimana caranya bisa fokus Pak? Nah, sebenarnya cari di Google bagaimana itu? Cari di Google. Bagaimana pertanyaan saya? Ini namanya. Bagaimana jawaban saya? Jawaban. Singkat, padat dan jelas. Oke. Iya. Bisa pulang. Ini yang aku. Dan itulah tadi materi yang saya bawakan, itu pemanasan mix atau beda instagram. Dan cukup sekian. Pak, saya bukan Pak Mister. Sisi bertanya. Dan bisa karena saya sudah tutup. Waktu Terbatas. waktu masih ada 20 menit Pak. Jadi saya tarik kesimpulan dari pelajaran tadi. Jalan terus Pak. Kesimpulan pada latihan adalah teknik menghasilkan teknik yang didiskusikan dan produktif, namun membutuhkan strategi khusus pada keselamatan dan posisi kerja yang sulit. Oke, sekian. Sekian dari Pak. Ya, sekian materi yang saya paparkan tadi. Cukup sekian. Dan saya kira yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maksudnya itu satu-satu ya. Terima kasih Pak.